Memahami filsafat dan sufisme. Filsafat pada intinya adalah cinta kebijaksanaan. Ini adalah pencarian untuk memahami sifat dasar realitas, pengetahuan, dan keberadaan. Bayangkan memandangi langit malam, penuh rasa ingin tahu tentang bintang-bintang, planet-planet dan alam semesta itu sendiri. Rasa kagum dan keinginan untuk memahaminya mirip dengan semangat filsafat. Sufisme di sisi lain sering digambarkan sebagai dimensi mistis Islam. Ini menekankan perjalanan batin menuju pencerahan spiritual dan pengalaman pribadi yang langsung dengan Tuhan. Jika filsafat adalah tentang memahami kosmos dengan pikiran kita, sufisme berusaha untuk mengenal Tuhan dengan hati kita. Meskipun berbeda, kedua ranah ini tidak terpisah. Mereka terjalin, seperti benang dalam permadani yang indah. Filsafat menyediakan kerangka intelektual, cara berpikir kritis dan sistematis tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Sufisme, pada gilirannya, menawarkan dimensi pengalaman, jalan untuk secara langsung bertemu dan terhubung dengan realitas ilahi yang ingin dipahami oleh filsafat. Benih-benih filsafat dan sufisme ditaburkan di awal sejarah Islam. Mengikuti ajaran Nabi Muhammad, umat Islam awal berusaha untuk memperdalam pemahaman mereka tentang Al-Quran dan sifat Tuhan. Pencarian pengetahuan ini mengarah pada perkembangan eksplorasi intelektual dan spiritual, mengambil inspirasi dari filsafat Yunani, mistisisme Persia, dan tradisi spiritual India. Seiring berkembangnya peradaban Islam, begitu pula cabang-cabang filsafat dan sufisme. Pusat-pusat pembelajaran seperti Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat penerjemahan teks-teks kuno, mendorong debat filosofis, dan membina para guru sufi. Dari pendekatan rasionalis Mu'tazilah hingga filsafat iluminasionis Suhrawardi, dan dari para zahid sufi awal hingga pembentukan tarekat sufi, kedua bidang ini berkembang, membentuk lanskap intelektual dan spiritual dunia Islam. Sejarah mengingat mereka yang tidak hanya menempuh jalan tetapi juga meneranginya untuk orang lain. Dalam ranah filsafat Islam, tokoh-tokoh besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina berdiri tegak. Al-Kindi, yang dikenal sebagai bapak filsafat Arab, menjembatani kesenjangan antara pemikiran Yunani dan teologi Islam. Al-Farabi, guru kedua setelah Aristoteles, mengeksplorasi filsafat politik dan etika. Ibnu Sina, seorang dokter dan filsuf polimatik, meninggalkan jejak yang tak terlupakan dengan karyanya Canon of Medicine dan The Book of Healing, karya yang memadukan pengetahuan filosofis dan ilmiah. Di dunia sufisme, tokoh-tokoh seperti Rabia al-Adawiyah, Al-Ghazali, dan Rumi bersinar terang. Rabia, seorang wanita dengan pengabdian yang mendalam, menekankan pentingnya cinta kepada Tuhan. Al-Ghazali, seorang sarjana terkemuka, merekonsiliasi hukum Islam dan teologi dengan pengalaman sufi. Rumi, penyair dan mistikus yang terkenal, menggunakan syair-syairnya untuk mengungkapkan kerinduan jiwa untuk bersatu dengan Tuhan. Tokoh-tokoh ini, masing-masing dengan caranya sendiri, menunjukkan kedalaman penyelidikan filosofis dan pengalaman spiritual yang mendalam. Bagian 4. Jalan yang terjalin, konsep kunci dan keterkaitannya. Di jantung filsafat dan sufisme terdapat pencarian bersama akan kebenaran dan makna. Filsafat menggunakan akal dan logika untuk mengungkap misteri keberadaan. Ia bergulat dengan pertanyaan tentang ada dan tiada, esensi dan eksistensi, sebab dan akibat. Sufisme di sisi lain, menekankan intuisi, pemurnian hati dan pengalaman langsung dengan Tuhan. Melalui praktik-praktik seperti meditasi, mengingat Tuhan, dan pelayanan tanpa pamrih, para sufi bertujuan untuk melampaui batasan ego dan mencapai pencerahan spiritual. Pertimbangkan konsep filosofis tauhid, keesaan Tuhan. Para filsuf telah mengeksplorasi konsep ini melalui argumen rasional, menunjukkan kebutuhan logis akan prinsip tunggal, abadi dan absolut yang mendasari semua keberadaan. Sufi, melalui praktik spiritual dan pengalaman mistis, bertujuan untuk secara langsung mewujudkan keesaan ini. Haid mengalami kesatuan segala sesuatu dalam esensi ilahi. Bagian 5. Permadani kebijaksanaan, pentingnya pemahaman. Memahami hubungan antara filsafat dan sufisme sangat penting untuk menghargai kekayaan dan kedalaman pemikiran dan praktik Islam. Ini mengungkapkan sebuah tradisi yang menghargai intelek dan hati, akal dan intuisi, pengetahuan dan pengalaman. Dengan mempelajari filsafat, kita mendapatkan kerangka kerja untuk memahami dunia di sekitar kita, untuk mengajukan pertanyaan kritis, dan untuk terlibat dalam wacana yang beralasan.
Sufisme, dengan penekanannya pada pemurnian spiritual dan pengalaman langsung, menawarkan jalan untuk transformasi pribadi dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Seperti dua sayap burung, filsafat dan sufisme, ketika dipahami dan dianut bersama, memungkinkan kita untuk melambung ke ketinggian kebijaksanaan dan wawasan yang baru. Mereka mengingatkan kita bahwa pencarian kebenaran bukan hanya latihan intelektual, tetapi upaya holistik melibatkan pikiran, hati dan jiwa kita.